Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan mengkaji kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala dengan syarah dan ta'liqnya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipaparkan oleh Al-Imam Al-Muzani bahwasanya kalamullah, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalam itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang bukan makhluk. Maka Al-Quran bukan makhluk, turun dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau akan menegaskan kembali bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di samping sifat kalam dan sifat yang lainnya, sifat seperti misalkan sifat qudrah dan seterusnya, semua sifat itu adalah bukan makhluk. Beliau mengatakan wa kalimatullahi wa qudratullahi wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqatin. Kalimat-kalimat Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala, sifatnya kamilatun, semuanya sempurna dan bukan makhluk. Daimatun azaliyatun, sifat tersebut ada sejak azali dan akan selalu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Walaysat bimuhdatsatin fatabidu, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bukanlah perkara yang sifatnya muhdats atau yang baru, yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada, atau dia ada kemudian dia menjadi tidak ada selama-lamanya. Tidak seperti itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala kana rabbuna naqisan fayazidu. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah mengalami ada satu masa dia memiliki sifat yang tidak sempurna kemudian menjadi sempurna. Tidak. Sejak azali dan selama-lamanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna. Jallat sifatuhu an shibhi sifatil makhluqin. Ya, Maha mulia, maha suci sifat-sifatnya dari keserupaan dengan sifat-sifat makhluk. Wa qasarat 'ainuhu wa qassarat anhu fitanul wasifin. Akal dan pemahaman manusia atau segenap makhluk tidak mampu untuk mentakyif, menyifatkan bagaimana hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Tidak ada yang mampu. Qaribun bil ijabati 'inda su'ali. Allah itu maha dekat. Maha dekat. Dia mengijabah setiap permintaan hambanya ketika hambanya meminta kepadanya. Ba'idun bitta'azzuzi la yunalu. Dan Allah itu jauh. Artinya sifat kemuliaan dan kehormatan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak bisa digapai atau disamai oleh sifat kemuliaan makhluk dan kehormatannya. Setinggi apapun kedudukan makhluk tersebut, semulia apapun makhluk tersebut, sedikit pun tidak bisa menyentuh kemuliaan Allah, apalagi menyetarai kemuliaan Allah tabaraka wa taala. Alin ala arsyihi, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arasy-Nya. Ba'inun min khalqihi, dia terpisah dengan makhluknya. Mawjudun wa laysa bima'dumin wala bimafqudin. Allah itu ada dan tidak akan pernah tiada dan tidak akan pernah sirna atau hilang. Berikutnya kita akan membahas satu persatu secara ringkas makna dari kalimat-kalimat yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Khawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ucapan beliau rahimahullah, wa kalimatullah. Wa kalimatullah. Kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala nau'ani, ada dua macam.
Yang pertama kata beliau, al-awwal kalimatuhu al-kauniyatu al-qadariyatu. Kama qala ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang pertama adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauniyah qadariyah. Sebagaimana yang Allah firmankan, innama amruhu idza arada syai'an, Allah itu jika menginginkan terwujudnya sesuatu, an yaqula lahu kun fayakun. Maka Allah Subhanahu wa taala tinggal mengucapkan kun, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Kun, jadilah. Fayakun, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki. Kalimat kun ini adalah kalimat kauniyah qadariyah yang menjadikan segala sesuatu yang Allah inginkan tercipta atau terwujud, dia terwujud. Adapun yang kedua adalah ats-tsani kalimatuhu syar'iyyah ad-diniyah. Kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala syar'iyyah diniyah yang menyangkut syariat Allah Subhanahu wa taala, yang menyangkut agama Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, diantaranya adalah al-kutub al-munazzalatu 'ala ar-rusul. Kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul. Kitab-kitab tersebut berisi kalimat-kalimat Allah, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wallati ishtamalat 'ala al-amri wan-nahyi wal-ahkam. Yang mana kitab-kitab tersebut mengandung perintah dan larangan serta mengandung hukum-hukum. Wa min hadhihi al-kutub al-Qur'anul Karim. Dan di antara kitab-kitab tersebut adalah Al-Qur'an. Sehingga para ulama mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin. Al-Qur'an adalah ucapan Allah dan dia bukan makhluk. Wa kullun min al-kalimatil kauniyyati wal kalimatis syar'iyyah. Kedua jenis kalimat Allah ini, baik kalimat kauniyah qadariyah dan kalimat syar'iyyah, kamilatun ghairu makhluqatin. Kedua-duanya sempurna dan bukan makhluk. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan thumma qala, siapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia berdoa, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat-kalimat Allah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan ciptaannya. Siapa yang mengucapkan doa ini, lam yadurrahu syai'un, maka tidak ada yang akan memudaratkan dia, suatu apapun juga. Hatta yartahila min manzilihi dzalika, sampai dia beranjak dari tempat tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini adalah dalil bahwasanya kalimat-kalimat Allah itu bukan makhluk. Karena kalimat-kalimat Allah adalah sifat Allah tabaraka wa ta'ala, sifatul kalam. Dan sifat Allah bukan makhluk. Dari mana kesimpulan ini diambil? Dari doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. A'udzu bi kalimatillah. Aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah. Ya. Syekh mengatakan, wa fil hadithi dalilun anna kalimatillahi ghairu makhluqah. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya kalimat-kalimat Allah itu bukan makhluk. Idh law kanat makhluqatan lama jaza an yusta'adha biha. Karena kalau dia makhluk, maka tentunya tidak boleh beristi'adzah menggunakan makhluk. Namun justru dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan kita beristi'adzah menggunakan kalimat-kalimat Allah. Menunjukkan bahwasanya kalimat-kalimat Allah bukan makhluk. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalimat-kalimat Allah ini disifatkan tamat. Dia sempurna. Maksudnya adalah la ya'tariha naqsun biwajhin minal wujuh. Tidak disusupi atau tidak dihinggapi oleh
sifat kurang sedikit pun dari semua sisi. Sempurna. Karena kalimat-kalimat Allah adalah tidak lain ucapan Rabbul Alamin yang maha sempurna. Saya menjelaskan juga di antara bentuk kesempurnaan kalamullah. Yang pertama adalah tidak mungkin disisipi atau dimasuki oleh kebatilan. La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Al-Quran itu tidak datang kepadanya kebatilan sedikit pun, baik dari arah depan maupun dari belakang. Maksudnya adalah Al-Quran itu terjaga dari semua sisi, sehingga tidak mungkin disusupi oleh kekurangan atau kebatilan dari semua sisi. Ya, tidak mungkin berisi kekurangan sehingga dia tidak sempurna, atau tidak mungkin bisa ditambah-tambah, karena sesuatu yang membutuhkan tambahan berarti belum sempurna. Juga di antara bentuk kesempurnaan kalamullah, kitabun uhkimat ayatuh. Al-Quran dalam hal ini sebagai kalamullah, dia adalah kitab yang muhkam ayat-ayatnya. Muhkam ayat-ayatnya maksudnya dari semua sisi dia berada di puncak kesempurnaan. Dari sisi lafaznya, ayat-ayat Al-Quran sempurna, paling sempurna. Dari sisi urutannya, ya, dari sisi keindahannya, dari sisi kandungan petunjuknya, sempurna. Di antara bentuk kesempurnaan kalamullah dalam hal ini Al-Quran adalah walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai kata Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, andai kata Al-Quran itu datang dari selain Allah, niscaya kalian akan mendapatinya berisi banyak sekali kontradiksi. Ya. Adapun Al-Quran sama sekali tidak ada kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau satu ayat dengan hadis sahih yang lainnya misalkan. Karena memang Al-Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna kalamnya. Kemudian ucapan beliau, wa qudratullahi. Maksudnya adalah al-qudrah hiya sifatun min sifatillah. Wa qudratullahi syamilatun likulli syai'. Sifat qudrah atau sifat kuasa juga salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah. Dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala ini mencakup segala sesuatu. Sebagaimana yang Allah firmankan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Maka sebagaimana kehendak Allah itu pasti akan terwujud, maka demikian pula kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup segala sesuatu. Tidak ada suatu hal pun yang berada di luar kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan tidak ada yang bisa menolak hukum Allah atau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala menegaskan, wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqatin. Dan sifat-sifatnya kamilat, sempurna, ghairu makhluqatin, bukan makhluk. An-na'at huwa sifah. An-na'at adalah sinonim dari kata sifat. Maka semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sempurna dan bukan makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil mathalul a'la. Dan untuk Allah itu permisalan yang paling tinggi. Karena tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari semua sisi. Dari sisi zat, sifat dan perbuatannya. Allah itu maha sempurna, sedangkan makhluk serba tidak sempurna. Serba memiliki kekurangan dan cacat serta aib di semua sisi. Di sini Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala hendak menjelaskan salah satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Annal qawla fi ba'dis sifati kal qawli fi ba'dil akhar. Bahwasanya ya, kita berbicara pada sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sama dengan kita bicara dengan sifat-sifat Allah yang lain, sama ya, tidak kita pilah-pilah.
Sebagaimana kita meyakini Allah itu memiliki sifat hidup yang sempurna, maka kita juga wajib meyakini Allah memiliki sifat kalam, berbicara yang sempurna. Tidak boleh kita hanya misalkan menetapkan sifat wujud bagi Allah. Allah itu ada. Sifat hidup, hayat. Sifat sama, mendengar. Sifat basar, melihat. Sifat iradah, berkehendak. Kemudian kita menolak sifat Allah al-kalam, berbicara misalkan. Atau sifat mahabbah, Allah mencintai, bisa mencintai. Atau sifat rahmah, Allah bisa merahmati. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang yang menetapkan sebagian sifat kemudian menolak sifat Allah yang lain. Atau mereka mentakwil sifat Allah yang lain. Kalau kita menerima Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat hidup, ya, berbicara, kemudian memiliki sifat kehendak, maka kita juga harus menerima Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah menyifatkan dirinya dan sebagaimana Rasulullah menyifatkan Allah, bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy, ya, berada di atas arsy, tinggi di atas segenap makhluknya, dan Allah juga turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang mutawatir. Jadi semua sifat Allah kita perlakukan sama. Jika satu sifat kita tetapkan, maka sifat lain kita tetapkan. Dan tidak boleh kita menolak, mentakwil, dan tidak boleh kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Jika kita mengatakan misalkan sifat melihat dan mendengarnya Allah tidak sama dengan sifat melihat dan mendengarnya makhluk, maka kita juga harusnya bisa mengatakan sifat istiwanya Allah di atas arsy itu berbeda dengan sifat istiwanya makhluk, ya, di atas makhluk yang lain. Ini maksud dari kaidah ini. Annal qawla fi ba'dis sifat kal qawli fi ba'dil akhar. Inilah yang hendak ditegaskan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Artinya, sebagaimana sifat hayat, sifat Allah yang lain itu bukan makhluk, maka demikian pula sifatul kalam dia juga bukan makhluk. Kemudian ungkapan beliau daimatun azaliyatun, ay la yasbiquha adamun wa la yalhaquha fana'un. Dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dia abadi, azali, tidak ada awalnya dan tidak akan berakhir. La yasbiquha adam, tidak didahului oleh ketiadaan. Wa la yalhaquha fana, dan tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah fana, abadi selama-lamanya. Dengan sifat azali dan abadinya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Allah, huwal awwal wal akhir. Dialah al-awwal, al-akhir, yang maha awal dan maha akhir. Maksudnya Allah itu azali, tidak diawali oleh ketiadaan. Sebelum ada segenap makhluk, Allah sudah lebih dulu ada. Dan setelah segenap makhluk hancur sirna, Allah tetap ada selama-lamanya. Demikian pula dengan segenap sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Selalu ada dan selama-lamanya akan ada. Walaysat bimuhdatsatin fatabidu. Kemudian beliau mengungkapkan kalimat ini. Sifat-sifat Allah atau kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah muhdats. Ya, artinya sifat-sifat Allah dia azali bersama dengan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala yang azali. Tidak pernah ada satu masa di mana Allah tidak memiliki sifat tersebut atau belum memiliki sifat tersebut. Kemudian berangsur-angsur Allah itu menuju kesempurnaan sehingga memiliki sifat tersebut. Dengan kata lain, tidak pernah ada satu masa di mana Allah sebelumnya tidak bisa bicara kemudian bisa bicara. Tidak. Ya. Tidak pernah ada satu masa di mana Allah sebelumnya tidak tahu kemudian menjadi tahu. Tidak. Sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ini azali dan abadi.
Kemudian ucapan beliau, wala kana rabbuna naqisan fayazidu, maksudnya adalah fallahu muttasifun bisifatihi bil azal. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat azali. Artinya falam yakun naqisan thumma tara'a alaihi al-kamalu. Maksudnya belum pernah Allah itu mengalami sifat kurang kemudian berangsur-angsur menjadi sempurna, tidak. Bal huwa kamilun bi sifatihi fil azali wa fima lam yazal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu sudah sempurna sejak azali sampai selama-lamanya. Wala yajuzu wasfullahi binaqsin fi ayyi waqtin minal awqat. Tidak boleh sama sekali menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tidak sempurna, sifat kurang pada satu waktu tertentu. Ya. Artinya tidak pernah ada ceritanya Allah itu di suatu zaman tidak memiliki satu sifat kesempurnaan, kemudian belakangan baru Allah memilikinya. Tidak seperti itu. Li'anna lahul kamal al-mutlaqa daiman wa abada wa azala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat sempurna yang mutlak selama-lamanya, ya, seterusnya. Tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Kemudian ucapan beliau, halat sifatuhu an shibhi sifatil makhluqin wa qasarat anhu fitanul wasifin. Maksudnya adalah yushirul musannifu rahimahullah bihatainil jumlatain ila butlanit tashbih wa butlanit takyif. Di sini Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala melalui ungkapannya ini beliau mengisyaratkan tentang batilnya tasbih dan batilnya takyif. Tasbih adalah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Adapun takyif adalah membagaimanakan sifat Allah tabaraka wa taala. Ya, misalkan seorang mengatakan Allah turun ke langit dunia begini dan begitu. Ini berarti dia sudah melakukan takyif. Ini haram, tidak boleh. Ya. Atau seseorang misalkan mengatakan Allah beristiwa di atas arsy dengan cara seperti ini. Kemudian dia memperagakannya. Ini adalah takyif dan ini juga diharamkan. Adapun tasbih, contohnya adalah seperti ungkapan seseorang, yadullahi kayadi, tangan Allah Subhanahu wa taala seperti tanganku. Ini haram, kufur. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kedua-duanya baik tasbih maupun takyif diharamkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada satupun yang semisal dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Di sini Allah menetapkan sifat mendengar dan melihat. Sementara makhluk juga memiliki kedua sifat ini. Artinya mendengarnya Allah, melihatnya Allah tidak sama dengan mendengarnya dan melihatnya makhluk. Adapun ungkapan Imam Al-Muzani rahimahullah taala yang mengatakan wa qasarat anhu fitanul wasifin, maksudnya adalah fiha ibtalun litakyif. Ini kalimat ini khusus untuk membatalkan atau menyanggah at-takyif, membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ungkapan ini bermakna qasarat anhu atau qasurat anhu fitanul wasifin. Fitan, akal-akal manusia atau pemahaman-pemahaman manusia lemah, tidak mampu untuk menyifatkan hakikat sifat Allah, apalagi membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akal-akal dan pemahaman kita sebagai makhluk itu sangatlah lemah,
sebagaimana kelemahan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan lemah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini adalah akalnya lemah dan pemahamannya juga lemah. Demikian pula panca inderanya lemah, memiliki keterbatasan. Sehingga wa kullu kamalin yuqaddiruhu adh-dhihnu lillah fa innallaha a'zamu min dzalika. Setiap sifat kesempurnaan yang bisa kita hayalkan oleh pikiran dan akal kita tentang Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah jauh lebih sempurna lagi dari apa yang bisa kita bayangkan. Ini maksudnya, sehingga tidak boleh kita membagaimanakan sifat Allah. Misalkan kita mengatakan wajah Allah itu begini dan begitu, ya. Karena betapapun hebatnya akal kita dalam menghayalkan atau menggambarkan sesuatu, sungguh Allah jauh lebih indah, jauh lebih mulia daripada itu. Kemudian ungkapan beliau rahimahullah, qaribun bil ijabati 'inda as-su'al. Allah itu maha dekat, ya, pada hamba-hambanya yang meminta kepadanya. Allah maha dekat, Allah akan mengijabah, menjawab doa hambanya. Ini sebagaimana yang Allah firmankan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, maka sungguh aku ini dekat, sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan menjawab doa orang-orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Ini bentuk kedekatan Allah yang sifatnya al-khas, al-qurbul khas. Kedekatan Allah yang sifatnya khusus bagi hambanya yang mukmin dan hambanya yang senantiasa meminta dan berdoa kepadanya. Dan kedekatan Allah yang sifatnya khusus ini melazimkan Allah itu akan memperhatikan hamba tersebut, memuji hamba tersebut, merahmati hamba tersebut, dan akan menjaga serta menolong hamba tersebut. Adapun ungkapan beliau, ba'idun bitta'azzuzi la yunalu, maksudnya adalah fallahu subhanahu wa ta'ala lahul izzatul kamila. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat izzah, kemuliaan dan kehormatan yang sempurna. Fala yunalu janabuhu, maka sedikit pun, ya, sisi kehormatan dan kemuliaan Allah itu tidak ada yang mampu menyetarainya, tidak ada yang mampu menyentuhnya. Allah itu maha sempurna kehormatan dan ketinggian serta kemuliaannya. Adapun makhluk, yang namanya makhluk serba kurang dan rendah di sisi, sifatnya. Waqad sahha fil haditsil qudsi annahu yaqul, dan dalam hadis qudsi yang sahih Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian tidak akan mungkin bisa menggapai sesuatu yang bisa memudaratkan aku. Mustahil bagi kalian untuk bisa memudaratkan aku. Ini salah satu makna al-izzah. Tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang bisa memudaratkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya andai kata semua makhluk ini kufur, menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sedikit pun kerajaan Allah tidak akan berkurang, tidak akan memudaratkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan dirugikan sedikit pun, justru yang rugi adalah hamba tersebut sendiri. Kemudian ungkapan beliau, alin ala arsyihi, Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya. Ya, taqaddama dzikrul 'ulu fi bidayati hadhihi risalah. Sudah disebutkan dalam awal kitab ini tentang sifat al-'ulu, sifatul 'ulu, sifat Allah itu maha tinggi di atas segenap makhluknya. Di sini Imam Muzani mengulanginya untuk menegaskan, ta'kidan lahu, untuk menegaskan bahwasanya ini adalah akidah beliau, termasuk juga akidah guru beliau Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, menetapkan bahwasanya Allah itu maha tinggi, berada di atas arasy, tanpa menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk, dan tanpa menolaknya dan tidak mentakwilnya. Adapun ungkapan beliau,
ba'inun min khalqih. Allah itu terpisah dari makhluknya. Maksudnya adalah hadhil kalimatu yadhkuruha ulama'us salaf. Kalimat ini, ungkapan ini disebutkan oleh para ulama salaf. Wa hiya kalimatun sahih. Kalimat ini adalah kalimat yang benar. Maknanya benar. Wala iskala fihi. Tidak ada masalah pada ungkapan ini. Li'annaha min babil ikhbari 'anillahi. Karena ungkapan ini termasuk dalam bab pengabaran tentang Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab pengabaran tentang Allah, maka ini lebih fleksibel selama tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka boleh kita mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang menolong aku, ya. Allah yang merencanakan itu semua. Ini pengabaran tentang Allah, ya. Adapun maksud dari ungkapan ini adalah Allah itu terpisah dengan makhluknya. Annahu laisa fi dzatihi syai'un min makhluqatihi. Bahwasanya tidak ada sedikit pun di dalam zat Allah itu ada makhluk, tidak ada. Tidak ada sedikit pun makhluk di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Wala fi makhluqatihi syai'un min dzatihi. Demikian pula sebaliknya. Tidak ada sedikit pun zat Allah itu berada atau bergabung atau bersatu dengan makhluk. Fahuwa mustawin ala arsyihi ba'inun min khalqih. Allah Subhanahu wa taala zatnya beristiwa di atas arsy, dia terpisah dengan makhluknya. Para ulama mengungkapkan kalimat ini, ba'inun min khalqih, karena kalimat ini dibutuhkan untuk membantah kelompok sesat yaitu Jahmiyah dan untuk memisahkan diri dari mereka. Ya, karena mereka Jahmiyah mengatakan innallaha fi kulli makan. Allah itu di semua tempat. Allah itu di mana-mana. Ini adalah akidah Jahmiyah. Maka Ahlus Sunnah merasa perlu untuk membedakan diri dengan akidah mereka yang menyimpang. Mereka menambahkan kalimat ini, ba'inun min khalqih. Allah itu terpisah dengan makhluknya. Karena di antara mereka yang ekstrim bahkan sampai-sampai mengatakan Allah itu bersatu dengan makhluknya. Na'udzubillah. Kalau Allah bersatu dengan makhluknya, berarti Allah bersatu dengan makhluk-makhluknya yang kotor, yang rendah, hina, najis, ya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Dan melazimkan juga Allah bersatu dengan Allah yang zatnya maha sempurna bersatu dengan makhluknya yang jauh dari kata sempurna. Ini mustahil terjadi. Adapun ungkapan beliau rahimahullah, mawjudun wa laysa bima'dumin wala bimafqudin, maknanya adalah ibtalun minhu limaqalatil Jahmiyah. Ini juga untuk membantah pendapat Jahmiyah yang batil yang mengatakan annallaha la fawqa wa la tahta wa la an yaminil alam wa la an shimalihi. Kata mereka kelompok Jahmiyah, Allah itu tidak di atas, tidak juga di bawah, tidak di kanan, tidak di sisi kanan alam, tidak juga di sisi kirinya. Fawasafallaha bil adam. Mereka menyifatkan Allah itu dengan ketiadaan. Ya, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana. Berarti tidak ada kalau seperti itu. Ya, ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha tinggi, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari ucapan mereka tentang Allah. Wa subhanallahu amma yasifun. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang mereka berikan tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, yang sekaligus ini menegaskan tentang akidah beliau, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga dari apa yang sudah kita paparkan secara tidak langsung beliau telah membantah kelompok Jahmiyah yang menyimpang dalam al-asma wa sifat. Ya, demikian pula kelompok-kelompok lain yang mengikuti jejak Jahmiyah dalam masalah ini. Sebagaimana beliau juga secara tidak langsung membantah kelompok-kelompok yang tidak mau menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka justru memilih untuk mentakwil makna dari sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis yang sahih. Karena menurut mereka
maknanya tidak bisa masuk akal atau melazimkan penyerupaan dengan makhluk dan seterusnya. Padahal mustahil Allah Subhanahu wa taala yang melarang kita untuk menyerupakannya dengan makhluk. Mustahil Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat atau menurunkan wahyu kepada Rasul yang berbicara tentang sifat-sifatnya yang menimbulkan pemahaman ada keserupaan antara sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Mustahil, artinya mustahil. Ketika Allah mengharamkan tasbih tamtsil, justru Allah menurunkan ayat yang berisi tasbih dan tamtsil. Itu mustahil. Mustahil sehingga perlu ditakwil-takwil. Kita mengatakan sifat Allah sebagaimana Allah menyifatkan dirinya dan sebagaimana Rasulullah menyifatkan Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada tasbih, tidak ada tamtsil dengan sifat makhluk sedikit pun. Hakikatnya sifat-sifat Allah tersebut mustahil untuk bisa dijangkau oleh akal kita yang sangat lemah. Kita wajib mengimani, menetapkannya tanpa tasbih dan tanpa tamtsil, dan juga tanpa menolaknya, ta'til, dan juga tanpa mentakwilnya. Demikian, semoga Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.